Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap sehat. Apapun situasi hidup kita, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Bacaan kita pada hari ini diambil dari bacaan pertama surat kedua Rasul Yohanes. Hai ibu yang terpilih, aku sangat bersuka cita bahwa separuh dari anak-anakmu kudapati hidup dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Maka sekarang aku minta kepadamu, ya ibu, agar kita saling mengasihi. Ini kutuliskan bukan seolah-olah merupakan perintah baru bagimu, melainkan menuntut perintah yang sudah ada pada kita sejak semula, yaitu supaya kita saling mengasihi. Dan kasih itu berarti bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan perintah itu ialah bahwa kalian harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kalian dengar sejak semula. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka itulah penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah, jangan sampai kalian kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Tetapi berusahalah agar kalian mendapat ganjaranmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak setia pada ajaran Kristus tetapi menyimpang daripadanya, dia tidak memiliki Allah. Barang siapa setia kepada ajaran itu, dia memiliki Bapa maupun Putra. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan pertama pada hari ini dalam surat kedua Rasul Yohanes, Yohanes mengajak kita semua untuk selalu saling mengasihi. Ingat baik-baik, kita diajarkan untuk saling mengasihi, karena kita semua telah menerima kasih yang begitu besar dari Allah Bapa kita dalam diri Kristus Yesus. Yesus datang agar Anda dan saya memiliki hidup dalam kepenuhan, agar kita dibebaskan dari segala salah dan dosa-dosa kita. Dia menyerahkan seluruh hidupnya demi keselamatan Anda dan saya. Maka Yohanes mengajarkan kepada kita hari ini, dia menegaskan terus-menerus dalam bacaan pertama tadi, hendaklah kita saling mengasihi. Pertanyaannya, siapa yang harus kita kasih dalam kehidupan kita? Kita dipanggil sebagai orang Katolik untuk mengasihi semua orang yang merupakan ciptaan Allah, tanpa membeda-bedakan siapa mereka, siapa agamanya, apa rasnya, atau dia dari golongan mana, tidak perlu. Kita dipanggil untuk saling mengasihi karena kita semua merupakan warga kerajaan Allah. Kita diciptakan secitra dengan Allah. Maka ketika kita menyakiti orang lain, sebenarnya kita menyakiti Allah yang hadir dalam diri orang-orang tersebut. Mengasihi kepada mereka semua, termasuk orang-orang yang mengasihi kita, juga orang-orang yang membenci atau memusuhi kita. Sekali lagi, lebih mudah untuk mengasihi orang-orang yang baik terhadap kita daripada mengasihi orang yang selalu dan sering melukai perasaan hati kita. Mereka yang selalu menjelek-jelekan kita, atau mereka yang menindas kita dengan cara hidup mereka masing-masing. Tuhan mengajarkan
agar kita menempatkan kasih di atas segala-galanya. Kalau semua orang gigi ganti gigi, mata ganti mata, maka apa yang akan terjadi dengan dunia kita? Di mana-mana akan terjadi kebencian dan permusuhan. Tetapi sebagai orang Kristiani, kita dipanggil untuk menempatkan kasih di atas segala-galanya. Kasih termasuk mereka yang menyakiti dan melukai perasaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sekali lagi, mengasihi memang tidak mudah terhadap orang yang menyakiti kita. Tapi kita akan bisa melakukan itu kalau kita mendekatkan diri kita dengan Kristus dalam doa-doa kita. Dia punya kasih dan pengampunan yang berlimpah. Maka kita dekatkan diri kita kepadanya agar kita memperoleh rahmat, kasih, dan belas kasih dari Dia untuk kita salurkan selalu dalam kehidupan kita masing-masing. Membenci orang lain itu mudah. Tapi membenci itu berarti kita menyakiti dan melukai orang lain. Bagaimana dengan perasaan kita ketika kita dibenci oleh orang lain? Pasti kita merasa tidak nyaman, tidak enak. Kita ingin agar ada damai. Begitu juga halnya. Lakukan kepada orang lain apa yang Anda ingin orang lain lakukan terhadap dirimu. Maka mari, bacaan pertama pada hari ini mengajarkan kepada saya dan Anda untuk senantiasa setia pada ajaran Kristus, yaitu untuk saling mengasihi sampai kapanpun. Kalau kita mengatakan bahwa kita pengikut Kristus, kasih adalah segala-galanya. Maka Yesus pernah mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu," dan sebagainya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama adalah, "Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Maka mari, kalau kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapapun mereka, Bapak Ibu. Lakukan kebaikan, agar kebaikan terus mengikuti dirimu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bagi mereka semua yang berada dalam perselisihan dan permusuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendampingi mereka satu persatu. Jamah hati mereka, Tuhan, agar mereka tidak saling membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi berjuang untuk memaafkan dan saling mengasihi satu sama lain. Bantulah kami semua, Tuhan, agar apapun yang kami lakukan, semuanya mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kami bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau Allah yang Maha Rahim. Tinggallah di dalam keluarga kami masing-masing. Jauhkan hidup kami dari perpecahan, permusuhan, agar hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah semua mereka yang sedang bergumul dengan persoalan apapun hari ini. Dampingi mereka, Tuhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.